Halo Ibu, halo Kamix sama Rahmah. Halo Resi. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi dengan live Instagram Kreologi. Hari ini akan dimoderatori oleh saya. Perkenalkan nama saya Febri dari Duanyam. Untuk live Kreologi pada hari ini seperti biasa, Kreologi kedatangan tamu-tamu menarik, tamu-tamu dari pelaku usaha untuk sharing-sharing pengalamannya seputar menjalankan usahanya. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu dari Zapier Estetik. Ini adalah sebuah usaha di bidang kria. Oke. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti live Instagram ini, jadi juga mungkin baru mendengar tentang Duanyam. Duanyam ini adalah kewirausahaan sosial berbasis kerajinan tangan yang telah bekerja sama dengan lebih dari 1.300 perempuan di seluruh Indonesia, terutama dari daerah terpencil seperti NTT, Papua, dan Kalimantan Selatan. Nah, Duanyam juga sangat memahami kendala UMKM dalam manajemen order, produksi, inventory, sampai pengiriman, sehingga ingin sekali bisa membagikan pengalamannya melalui sebuah sistem yang disebut dengan kreologi. Nah, kreologi ini adalah sebuah ekosistem yang didasari oleh pengalaman-pengalaman Duanyam dalam membangun rantai pasok selama kurang lebih 6 tahun. Nah, kreologi ini disebut sebagai ekosistem karena kreologi menawarkan 3 solusi yang menyeluruh. Yang pertama adalah adanya pelatihan, kemudian adanya penggunaan aplikasi manajemen rantai pasok, kemudian juga ada komunitas. Komunitas ini di mana para pelaku usaha yang tergabung dalam komunitas kreologi itu bisa berbagi pengalamannya dalam menjalankan usahanya. Mungkin juga bisa membuka kesempatan untuk berkolaborasi. Nah, nah sambil menunggu Kak Eli dari Zapier Estetik ini bergabung, kita bagi teman-teman yang ada pertanyaan selama live Instagram ini, itu bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, halo Kak Eli, selamat sore. Selamat sore juga. Wah, senang sekali hari ini bisa sharing dengan Kak Eli dari Zapier Estetik. Nah, tema
topik live Instagram hari ini, yaitu tentang kecantikan dan tren produk makram untuk home decor dan fashion. Nah, sebelum kita lanjut, Kylie, sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin Kylie bisa mengenalkan sedikit tentang Zapier Estetik, Kak. Silakan, Kylie. Iya, halo teman-teman yang lagi ikutan live di IG. Sebelumnya makasih banyak ya udah gabung di live Krealogi ini. Makasih juga buat tim Krealogi udah ngundang Zavier untuk jadi narasumber di live IG-nya. Yang pertama kenalin dulu, nama saya Eli Fitria. Brand usaha saya Zavier Estetik, di mana Zavier itu adalah sebuah home industry yang bergerak di bidang kria dengan kategorinya home decor sama fashion. Berdirinya dulu tahun 2017, lokasinya ada di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Produk unggulan kami itu adalah makram. Kami mengawalinya dari makram home decor. Dan makram itu sendiri adalah seni menyatukan simpul-simpul tali atau benang di mana supaya bisa menghasilkan sebuah karya tangan. Kenapa kok disebut karya tangan? Karena makram itu memang dibuat dengan tangan atau biasanya disebut dengan handmade. Gitu sih, Kak. Oke, baik. Oke, Kylie. Nah, untuk makram tadi Kylie menyebutkan bahwa produk utamanya itu kan dari makram. Nah, dalam makram ini sendiri ada teknik, ada banyak teknik kayak Kak. Iya, ada teknik-teknik untuk makram itu rata-rata semuanya berawal dari simpul dasar ya. Untuk tekniknya itu makram itu membuat bendanya menjadi apa ya? Jadi antara tali dengan tali itu dibuat simpul sampai menjadi sebuah produk. Dan teknik simpulnya itu ada simpul, yang pertama ada simpul kepala, yang kedua ada simpul rantai, yang ketiganya ada simpul mati, ada juga simpul tunggal, ada simpul ganda, dan simpul gorden. Yang paling besar itu simpul gorden, di mana kita membuat sebuah tirai atau gorden atau backdrop, itu udah kombinasi dari banyak sekali simpul-simpulnya. Itu sih tekniknya. Yang penting kita kalau misalnya pemula itu harus menguasai teknik dasar aja. Kalau udah teknik dasar bisa, kita belajar dari tutorial YouTube atau yang lain pasti bisa. Oke, baik. Nah, sebelum lebih jauh nih Kak, untuk Zapier Estetik sendiri ini sudah berjalan berapa tahun Kak? Kita konsisten di makram itu mulai 2017, berarti 4 tahunan 2017. Ya, kisaran 4 tahun. Oke, nah kenapa Kak Eli memilih untuk berkecimpung di dunia kria, Kak? Kenapa memilih kria? Mungkin hobi turunan kali ya, Kak ya. Dari keluarga itu latar belakangnya suka seni, suka kerajinan tangan. Terus setelah saya dulu resign bekerja jadi ibu rumah tangga, kok nggak enak ya kalau cuma diam aja. Ya udah kita bikin apa gitu sampai akhirnya dimulai dari adik saya sih. Adik saya itu bikin dari otodidak, belajar dari YouTube, bikin makram untuk gift. Lalu saya posting, ternyata setelah diposting peminatnya itu banyak sekali gitu. Akhirnya dari situ kita tekunin jadi sebuah usaha makram. Itu sih. Wah, berarti sebenarnya di sini ada kesamaan ya antara Zapier Estetik dengan Duanyam. Duanyam juga berkecimpung di dunia kria, tapi khusus untuk produk anyaman. Nah, untuk bahan baku dari produk-produk makram sendiri, Kak, itu cara mendapatkannya gimana ya, Kak? Apakah susah didapatkan atau cukup mudah atau gimana, Kak?
Kalau bahan baku dulu di awal-awal kita sempat impor ya, sempat ada beberapa bahan baku yang impor, yaitu benang wol. Kalau sekarang sih mulai karena makram lagi trending banget, jadi home industry produsen bahan baku untuk tali katunnya itu udah banyak banget. Selama ini Zafir udah kerjasama dengan pengrajin dari Sleman sih untuk bahan bakunya nggak kesulitan sama sekali kebetulan mudah banget. Jadi kapanpun Zafir butuh dia udah siap kirim. Oke. Nah, untuk apa namanya produk-produknya tuh apa saja Kak macam-macamnya yang diproduksi? Mm-mm. Dari 2017 sampai 2020 kita memproduksi berupa home decor. Home decornya itu ada hiasan dinding, ada souvenir, ada tali pot, ada keranjang hias, ada backdrop, ada gorden, ada tirai, macam-macam. Pada 2021 kemarin awal tahun kita mulai menambah varian untuk bidang fashion. Kita bikin makram tas. Oke, nah untuk sampai saat ini Kak, demand atau permintaan untuk produk home decor dan fashion itu lebih banyak yang mana Kak? Kalau selama berjalan 3 tahun ini sih lebih banyak home decor karena masih baru mungkin ya untuk fashionnya di Zafir. Oke, baik. Nah, em, terus untuk Zapier Estetik ini sendiri kan beberapa kali mengadakan kursus dan workshop nih, Kylie. Nah, Mm-mm. eh, boleh cerita dikit nggak kenapa mengadakan kursus dan workshop ini? Iya, workshopnya Zafir itu diadakan mulai tahun 2019, 2019-an awal kalau nggak salah. Itu kenapa kita ngadain workshop? Karena kebanyakan dari awalnya dari customer itu pada penasaran, kayak apa sih cara bikin makram nih? Ini kita cuma pembeli aja gitu. Oh ya udah nanti belajar makram aja kita tawarin. Oh emang ada ya ada. Nanti kita akan adakan kelas-kelas pelatihan atau workshop gitu. Jadi ya udah dari situ mulai berjalan, mulai mulai workshop privat, terus workshop kelompok atau kita ngisi di mana sesuai permintaan itu sih. Jadi Oke. semakin banyak teman-teman wanita itu yang akhirnya bisa membuat makram. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman yang ikut live Instagram ini, mungkin kalau tertarik untuk belajar makram bisa belajar dari kursus atau workshopnya yang dia lakukan oleh Zafir Estetik ya. Oke, Kak, ini ada Mm-mm. request dari Kak Resi Yuliani. Nah, Kak Eli boleh Mm-mm. tunjukkan Kak jenis-jenis produknya? Seperti itu di belakang ada banyak banget Kak. Iya, kayak di belakang ini ya. Mungkin Hmm. belum bisa beranjak dari tempat duduk ya. Jadi kayak Oh, di oke. belakang ini ada tali pot, ini ada tali pot, terus di belakang ini ada cover juga. Ada tas juga ada sih kayak gini, mungkin macam tasnya ya gitu. Kayak ini mungkin tasnya. Terus ya. Oke. Nah, itu rata-rata lama pengerjaannya berapa lama Kak per produk? Tergantung tingkat kesulitan, tergantung desainnya sih. Kalau semakin sulit desainnya, pasti kan kita butuh waktu tambahan ya. Oke. Nah, terkait desainnya Kak, cara mendapatkan inovasi desainnya tuh gimana Kak? Terus untuk warna-warna dari produknya itu apakah susah didapatkan atau dari customernya bisa request? Hmm. Untuk desain itu memang mau nggak mau kalau yang namanya kriya itu butuh imajinasi kita sebagai pengrajin kan kayak Kak. Misalnya kita misalnya banyak referensi dari Pinterest atau dari Instagram. Jadi kita lihat-lihat, kita modif lagi gimana supaya jadi lebih baik, lebih rapi, lebih terlihat estetikanya gitu. Tapi tanpa unsur duplikat gitu. Jadi Hmm. gimana caranya kita memproduksi tanpa menduplikat karya orang lain gitu. Hmm.
Kebanyakan juga customer itu rata-rata sih custom. Jadi mereka menyesuaikan dengan interior rumahnya, mereka menyesuaikan warnanya, ukurannya, modelnya seperti apa itu sih. Oke, wow, menarik banget. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar makram juga nih Kak sama Xavier Estetik, Mm-mm. kira-kira Xavier Estetik ini menyelenggarakan kursus atau workshop secara virtual nggak ya Kak? Soalnya sekarang kan lagi pandemi ya, banyak banget tuh Mm-mm. workshop dan kursus secara virtual. Nah, dari Xavier Estetik sendiri gimana Kak? Selama 1 tahun di masa pandemik ini sih ada beberapa permintaan untuk workshop virtual. Cuman saya pribadi sebagai owner masih menolak gitu. Karena bagaimanapun makram masih lebih mudah diterapkan dari face to face. Hmm, hmm, hmm. Kalau misalnya bisa sih kita ngadakan workshop makram virtual bisa, cuman ya itu kategorinya persyaratannya mungkin agak berat sedikit ya, harus bisa teknik anyaman dasar baru bisa kita Hmm. ajarin. Oke. Nah, ini ada sedikit kesamaan. Mungkin saya sharing cerita sedikit dengan mahasiswanya Malami ya, Kak. Waktu pandemi dimulai itu tahun 2020, kita juga sempat kebingungan nih mau mengadakan pelatihan tapi nggak bisa secara Hmm. langsung karena harus ada pembatasan secara fisik. Terus di sisi lain juga anyaman, mungkin ada kesamaan dengan makramnya. Kita tidak bisa Mm-mm. mengajarkan orang-orang untuk menganyam secara virtual. Nah, jadinya Mm-mm. waktu itu kami memilih untuk peserta pelatihan itu adalah orang-orang yang sudah pada dasarnya sudah bisa menganyam. Jadi bisa apa namanya pada saat pelatihan itu kita tinggal um, melatih hal-hal yang bisa diimprove, misalkan standar kualitas produk anyamannya. Jadi kita mengalami hal yang sama Kak. Untuk anyaman saja Iya. sebenarnya kita juga galau nggak bisa pelatihan secara langsung gitu ya. Oke, baik, malah curhat tentang dua anyam nih Kak. Nah, um, oke, nah untuk proses produksinya seperti apa Kak? Maksudnya yang kayak gimana tuh Mbak? Nah, misalkan Proses Zafira produksi. Estetik tuh sudah memiliki tim kah? Terus pendekatannya Oh. seperti apa? Nah, itu ya, kalau proses produksi kita ada dua sistem. Yang pertama kita buat produk ready stock, yang keduanya Hmm, produk custom. Nah, hmm, mungkin sampai saat ini sih kendalanya Zafir itu ya di situ gitu, sumber SDM terampilnya gitu. Jadi hmm, kebanyakan kita rekrutan anak muda itu kalau handicraft itu kan memang pengerjaannya itu mudi ya, mut-mutan gitu kan Kak, cepat jenuh mungkin. Jadi anak-anak muda sekarang kan mereka visinya itu lebih cenderung gimana mendapatkan pekerjaan di pabrik atau di kantoran gitu kan, belum fokus yang ke arah jadi entrepreneur bagaimana gitu kan. ya, Jadi mereka setelah mereka mahir pintar berapa bulan atau ya kisaran bulan lah ya, belum sampai ada yang hitungan tahun, itu mereka udah resign, udah pergi, udah ikut hmm, kerja di tempat lain itu. Jadi hmm, akhirnya sampai sekarang itu tim yang benar-benar solid itu hanya ada dua gitu, udah itu yang mendesain semuanya gitu. Makanya kenapa kita lebih maksimalkan acara workshop untuk saat ini, karena untuk kolaborasi. Jadi seandainya kita kewalahan order, kita kasihkan ke teman-teman yang udah dari peserta workshop udah pintar-pintar, udah mahir-mahir. Misalnya kita ada pelatihan di mana gitu, kita nggak kebingungan cari tim lagi karena ada tim eksternalnya gitu. Tim internal udah ready, tim eksternalnya kita ngajakin mereka-mereka dari peserta-peserta workshop yang udah bisa sih. Jadi kita oke, masih lebih saat ini lebih ini masih tetap giat untuk supaya teman-teman dari peserta workshop bisa aktif terus membuat makram. Jadi bisa diajak kerjasama kan, partnership lah ya. oke, baik. Berarti untuk tim internalnya sendiri sampai sekarang masih dua orang ya? Oke, sorry. Oke, baik. Terus untuk ini Kak,
selama menjalankan bisnisnya tadi dari 2017 sampai saat ini tuh kendalanya apa saja sih Kak? Kendala yang ditemui? Kendalanya Zafir, balik lagi ke yang tadi ya, kendalanya yang paling pokok itu dari SDM sih. Tenaga terampil aja kita itu kekurangan, agak kesulitan. Kalau masalah pemasaran atau yang lainnya mungkin kita masih bisa handle. Oke. Nah, lalu untuk Zafir Estetik sendiri itu produk-produknya tuh target pasarnya tuh siapa aja Kak? Siapa aja sih Kak sebenarnya? Kalau target pasar kita udah bagi-bagi ya. Yang pertama tentu pecinta home decor. Terus yang keduanya pemilik usaha yang jasa seperti studio foto atau wedding organizer. Yang ketiganya pengusaha-pengusaha yang mungkin membutuhkan display yang unik, estetik gitu seperti kafe, restoran atau hotel itu sih. Oke. Nah, untuk apa namanya Zafir Estetik sendiri, apakah sudah pernah berkolaborasi Kak? Maksudnya berkolaborasi dengan produk teman lain gitu ya? Iya, benar, benar. Kalau berkolaborasi sih belum. Kalau tawaran beberapa sering kali ada. Misalnya gimana caranya kita membuat tas perpaduan antara makram dengan kulit, perpaduan antara makram dengan anyaman seperti anyaman bambu atau anyaman enceng gitu. Cuman kita belum ambil. Jadi masih dipadu-padankan sendiri, masih dikerjain sendiri. Jadi ada tas yang bahan dasarnya makram, nanti dikomben sama kulit, masih kita ini sendiri, masih inovasi sendiri sih. Oke. Nah, lalu untuk produk makram sendiri Kak, itu tantangan dalam membuatnya tuh apa Kak? Maksudnya misalkan dari ukuran nih susah menyesuaikan gitu, terus warna mungkin terbatas atau gimana Kak? Iya. Kalau tantangannya itu ada di desain sama ukuran. Kalau desainnya misalnya kita bikin desain custom yang baru nih ya, belum pernah di request sama customer sebelumnya. Misalnya dengan ukuran 1 meter, modelnya segini. Kita kesulitannya menghitung panjang benang gitu. Kadang kita kalau misalnya di tengah-tengah kependekan, akhirnya kita jadi bongkar kan. Di situ sih tantangannya dan waktu ya. Waktu bikin makram itu bukan yang bisa sambil duduk kita kerjain kayak merajut itu kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita main duduk berdiri kayak gitu. Kalau makram tuh kalau kita duduk aja gitu hasilnya pasti jadi nggak rapi. Oke. Jadi waktu sama ini sih, waktu sama desain. Oke. Nah, untuk apa namanya produk home decor itu biasanya yang paling banyak peminatnya dalam bentuk apa Kak? Hiasan dinding sama tali pot. Hiasan dinding sama tali pot. Nah, Zafir Estetik sendiri apakah sudah pernah melakukan ekspor Kak? Ekspor Zafir baru belajar bulan kemarin sih. Itu dari dulu sih. Dari dulu kita NIB ekspor itu sudah punya. Cuman pelatihannya 3 bulan yang lalu kita ada pelatihan secara virtual tentang ekspor. Cuman masih bingung. Akhirnya coba ngobrol dengan pihak Bea Cukai. Bea Cukainya setuju diadakan pelatihan offline tentang ekspor. Ya udah baru kita terapin, baru kita listing, baru kita upload untuk produk-produk makramnya. Semoga aja pecah telur ya Mbak. Belum pecah telur nih, baru 1 bulan. Targetnya di mana Kak? Kalau makram, kita biasanya searching keyword sih. Kita cari pasar yang lagi ngetren saat ini kemana. Kemarin itu kita coba ke Australia. Kita posting lewat FB Marketplace dengan target kota Australia.
Itu banyak banget yang apa yang viewernya itu kan tampil kalau di FB Hmm. Marketplace tuh. Itu banyak banget yang respon, cuman belum ada penjualan. Mungkin salah satu kendalanya karena biaya logistik yang lumayan mahal kan kalau ekspor tuh. Benar. Kalau dari Indonesia ke Australia lumayan udah di angka 400-500 untuk biaya ongkirnya. Terus sih. Wah, Kita semoga. ada kok, produk kita ada di Pinterest, ada di Etsy, ada di YouTube, ada gitu. Wah, menarik banget. Semoga kedepannya makin banyak produk yang diekspor. Nah, Iya. sebenarnya saya cerita sedikit tentang ekspor ya, Kak. Mm. Sebenarnya tantangan lain ketika kita ekspor barang tuh, eh, ketika kita packaging sesuatu dan packaging itu nggak maksimal tuh, Kak. Kayak misal produk itu sebenarnya kecil tapi packaging kita terlalu besar gitu. Akhirnya terhitung volume, jadi biayanya lebih mahal gitu sih, Kak. Tapi ini menarik banget, ternyata ada pelatihan-pelatihan untuk bagi teman-teman pengusaha yang berkecimpung di dunia kerja juga ternyata ada pelatihan untuk melakukan ekspor. Ini menarik banget, baru tahu dari Kak Eli. Nah, terus oh iya Kak, di sini ada pertanyaan dari Kak Resi. Oke, mau tanya Kak, customer yang pernah request paling sulit tuh membuat produk apa? Monggo Mbak Eli. Membuat backdrop sih, backdrop untuk wedding. Itu kan Wedding. tinggi banget ya, ukuran tinggi 2,5 meter, lebarnya 2,5 meter juga gitu. Backdrop itu lumayan butuh waktu yang agak ekstra, paling enggak kalau desainnya simple sih seminggu, kalau desainnya sulit mungkin 2 minggu itu. Jadi kalau backdrop kita opennya itu jauh-jauh hari pesannya, kita Oke. saraninnya begitu. Oh, oke, baik. Nah, itu yang buat berapa orang Kak dalam 2 minggu itu? Satu sih, Cuma soalnya satu. gini, Wow. kalau makram satu desain kita kerjakan 2 orang itu pasti beda tangan, beda hasil. Jadi Oh, oke. satu desain sebaiknya 1 orang aja gitu. Hmm. Oke, jadi nggak bisa dilanjutkan gitu ya, Kak ya? Sebenarnya sih Oh, bisa, cuman selama ini Zafir berusaha menjaga kualitas ya kak ya, daripada nanti beda hasil, customer nggak puas hasilnya, ya udah kerjain sendiri aja. Cuman waktunya lebih ekstra. oke, oke. Nah, tadi Kak Eli sempat menyinggung sedikit tentang kualitas. Nah, di Zafir Estetik sendiri ada QC nggak sih, Kak? Quality control. Quality control kebetulan kita pegang saya termasuk sebagai tim pengrajinnya kan ya. Jadi masing-masing dihandle oleh pengrajinnya sendiri sih. Jadi kalau misalnya saya yang kerjain, ya udah saya yang handle. Udah layak apa belum untuk pengiriman itu aja sih. Oke, baik. Nah, terus untuk Zafir Estetik sendiri ketika menerima pesanan gitu Kak, apakah ada proses kayak merencanakan, misal nih customernya minta, pernah nggak sih Kak ada customer yang minta saya butuhnya di tanggal sekian gitu. Nah, pernah nggak Kak ada yang kayak gitu customernya? Banyak banget. Banyak Oh, sekali. Terutama kebanyakan mereka yang ini ya, yang pesan backdrop untuk fotografi atau wedding gitu. Atau hmm, yang makram hiasan dinding yang ukuran gede-gede gitu. Mereka butuh, Mbak, aku butuh untuk pemotretan tanggal ini gitu. Aku butuh untuk acara pernikahan tanggal ini, udah harus naik panggung gitu di ininya makramnya gitu. Sering sekali. oke. Terus yang dilakukan ketika ada seperti itu gimana Kylie? Apakah langsung berembuk nih sama timnya kita harus merencanakan produksi? Ya misal tanggal berapa kita udah mulai persiapan bahan baku, terus tanggal berapa kita mulai mengerjakan, tanggal berapa harus dikirim gitu Kak. Ada nggak sih Kak yang kayak gitu? Iya betul. Jadi ketika mereka udah deal order, hari pertama kita tentukan bahan bakunya kan, kita siapin berapa yang dibutuhkan, berapa roll gitu. Terus yang kedua, hari keduanya kita mulai ngerjakan dari sisi mana. Jadi paling enggak, misalnya untuk desain 2 meter. Jadi satu hari kita harus selesai yang bagian atas,
satu harinya nanti kita selesai yang bagian tengah atau samping. Jadi benar-benar diatur. Dimaksimalkan sih pengirimannya itu H-5 udah dikirim kalau untuk yang event-event gitu. Oke, maaf Mbak, saya izin minum tadi di sini sudah buka puasa. Iya, lagi di NTT nih Mbak. Oke, Iya. lalu mau tanya lagi nih terkait perencanaan produksinya tadi. Uh, itu apakah dibuat timeline terus ditandain di kalender gitu nggak Kak? Filing. Iya benar, kadang di kalender, kadang di buku agenda kita catat sih gitu. Kita tentukan Hmm, hari ini yang harus selesai ini. oke, baik. Nah, terus untuk produknya sendiri itu strategi marketingnya seperti apa Kak? Strategi marketing yang kita pakai itu ada 3 cara. Yang pertama offline ya, kita buka mini galeri di rumah, belum bisa buka di mana-mana nih, masih ada banyak Hmm, kendala. Yang keduanya kita ini ya, kita jualan di marketplace seperti hmm, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Facebook, Instagram gitu. Yang ketiganya kita aktif di kegiatan-kegiatan kayak pameran, bazar, itu sih Kak. Jadi kita pasang 3 cara. oke. Nah, untuk paling sering itu dapat orderan dari mana Kak? Paling rame? Sama rata sih dari online banyak, dari offline juga. Tapi offline masih di bawahnya online sih, lumayan. Paling banyak sih Hmm, lewat online. oke, oke, baik. Nah, kemudian untuk produk-produk apa namanya yang di custom gitu, misalkan dia butuhnya di tanggal sekian gitu. Nah, Hmm. pernah nggak sih Kak harus terpaksa menolak orderan karena tanggalnya terlalu mepet gitu misalkan? Sering, sering banget. Wah, Terutama yang gede-gede gitu. Gede-gede hmm, mereka pesan rata-rata kebanyakan H-7 udah harus pengirim, udah harus baru pesan gitu. Nggak bisa kita kerjain. hmm. Jadi ya udah ditolak. Oke, padahal sebenarnya untuk membuat itu produknya 2 minggu ya gitu ya Kak? Ya kalau yang ukuran besar banget kan, untuk ukuran Hmm, gorden atau backdrop gitu. Kalau yang kecil-kecil sih kita usahakan tetap diterima. oke, baik. Nah, lalu apa lagi ya? Untuk produk-produk yang apa namanya berukuran besar gitu Kak. Nah, itu biasanya dalam bentuk backdrop ya. Nah, Mm-mm. apalagi ya? Biasanya tuh warna yang paling dominan di request tuh warna apa Kak? Kebanyakan warna beige sih, warna asli, warna kremnya. Hmm, Soalnya kan netral kan, bisa dipasang di manapun. oke. Nah, pernah nggak Kak kayak misal lagi ngerjain apa namanya pesanan nih, terus tiba-tiba di tengah jalan tuh langsung ada kehabisan bahan baku, misalnya warnanya tuh habis nih warna yang kayak gini, pernah nggak Kak? Kebetulan sih belum pernah. Kita berusaha ready terus kalau bahan. Oke, baik. Nah, lalu oh iya, Kak, dari Zapier Estetik sendiri kan tergabung dalam komunitas kreologi nih. Nah, bisa diceritain sedikit nggak Kak, apa saja sih yang didapatkan ketika bergabung dengan komunitas kreologi? Gabung di kreologi ya. Oh, yang pertama minat Zafir untuk bergabung di komunitas kreologi memperluas jaringan kolaborasi. Jadi tidak hanya terpatok pada kolaborasi lokal, tapi bisa antar provinsi, istilahnya lintas kota, lintas provinsi ya kita berusaha kolaborasi. Yang keduanya mungkin belajar tentang seperti kreologi, gimana sih kok bisa menerapkan ekosistem yang sosial gitu. Sedangkan Zafir kan belum pernah gitu.
Jadi pengen banget belajar dari kreologi gimana caranya sebuah usaha itu bisa berdampak pada ekosistem sosial. Jadi Oke. yang ketiganya juga jadi ngerti kan di grup sering ada sharing-sharing ngobrol sama teman-teman Hmm. pengrajin se-Indonesia gitu. Jadi kita nambah ilmu. Jadi kapan-kapan pun kalau mau kemana gitu nambah teman juga kan bisa ngubungin mereka. Gitu. Bisa kapan-kapan main ke NTT nih, pingin jalan-jalan ke kreologi atau ke Duanyam gitu, ngobrol langsung. Jadi nggak terbatas online aja. Oke, Itu sih. baiklah. Jadi bisa ini ya ketemu dengan para pelaku usaha lain, terus juga bisa Mm-mm. sharing, menambah menambah ini ya, menambah link, terus juga bisa ada kesempatan untuk berkolaborasi. Betul. Oke, nah Kak Eli sendiri ada pesan-pesan nggak untuk para pegiat UMKM khususnya di bidang kria, Kak? Pesan-pesannya untuk pegiat UMKM Kria, mungkin belajar dari pengalaman pribadi saya ya. Saya cuma memberikan saran, tapi kalau UKM lain punya pendapat yang berbeda itu bukan masalah kan Kak ya. Yang Ya. pertama mungkin kalau dari Xavier itu konsisten branding produk unggulan kita. Mungkin kita butuh waktu sekitar 1 atau 2 tahun lah ya gitu. Benar-benar konsisten dengan produk kita. Ini loh produk unggulan kita, branding aja terus yang rutin, yang rajin. Lama-lama kalau udah kita udah mulai diterima oleh masyarakat nih 1 atau 2 tahun, bolehlah kita memperluas atau memperlebar varian produk kita. Terus yang Hmm. keduanya kita mesti memperbanyak jaringan untuk apa ya, untuk kolaborasi, untuk sinergi tadi itu. Jadi kita luas, jaringannya luas, semakin banyak komunitas yang kita ikuti, semakin banyak kita berjejaring, semakin banyak pula kok kontinuitas order untuk produk kita. Yang ketiganya kita harus maksimalkan digital marketing, terutama di masa pandemik kayak gini. Kita harus benar-benar totalitas tuh kalau bisa online-nya kayak lewat Tokopedia, Shopee, Instagram itu kalau kita rutinin aja pasti kita dapat order kok, ada aja yang nyantol. Terus yang keempatnya mungkin pasar offline, kita tentukan kita pasar offline-nya potensialnya dengan cara yang seperti apa gitu. Di pasar kita bisa laris manis, bisa di pameran kita laris manis juga bisa kok gitu. Jadi tergantung bagaimana kita teknik pemasaran kita. Jadi harus dua-duanya dipakai ya Kak, harus online sama offline-nya. Yang terakhirnya mungkin perbanyak doa aja ya Kak ya, supaya orderan kita itu laris terus gitu. Jadi jangan berhenti berdoa deh pokoknya gitu. Itu sih kalau dari Zafir, saran-saran sedikitnya gitu. Mungkin kalau ada Wah, teman-teman lain yang punya pendapat berbeda bisa sharing di grup kreologi ya nanti ya. oke, terima kasih banyak Kak Eli. Jadi tadi Kak Eli ada ada 4 pesan nih buat teman-teman para pegiat UMKM khususnya di bidang kria. Yang pertama, jangan takut untuk berinovasi. Yang kedua, kita harus berjejaring, kita cari apa namanya rekan-rekan untuk berkolaborasi gitu. Kita semakin banyak link, semakin banyak informasi itu bisa datang dari mana saja. Kemudian yang ketiga, kita harus memaksimalkan digital marketing, apalagi di apa namanya di masa pandemi seperti ini. Digital marketing itu sangat 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 berpengaruh dalam apa namanya perkembangan sebuah usaha gitu. Lalu yang keempat itu teknik pemasaran untuk offline. Nah, itu kita juga perlu mengasah teknik pemasaran secara offline atau secara langsung dengan customer. Nah, yang terakhir sepertinya ada 5 ya. Yang terakhir itu perbanyak doa. Iya, Jadi biar usahanya laris terus, lancar terus gitu ya Kak Elia. iya betul banget. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Eli. Iya, Eh, sama-sama. nah, sepertinya sesinya untuk dari saya juga pertanyaan sudah selesai Kak. Nah, dari Kak Eli mungkin mau ada yang ingin ditanyakan nggak Kak? Gantian malah.
Enggak sih, semoga kedepannya bisa berkolaborasi dengan Duanyam kali ya. Itu aja sih kepengennya Xavier gitu. Makanya ikutan kita, makanya kita sering sih bukain aplikasinya tuh kan ada penawaran-penawaran dari Duanyam. Hmm, Mungkin ada beberapa kali, cuman Xavier belum bisa ambil karena udah beda varian produk tuh. oke, amin, amin. Semoga ada kesempatan berkolaborasi ya, Kak Elia. Iya, Nah, betul. eh, sekian untuk sesi IG pada hari ini, IG Live pada hari ini. Terima kasih banyak, Kak Elia, untuk Iya, sharing-sharingnya. sama-sama. Semoga, semoga teman-teman para pelaku usaha, khususnya di bidang kriya, bisa mengambil pelajaran dari apa ya, mengambil ilmu yang sudah di-share oleh Kak Eli. Kemudian juga semoga live ini membawa manfaat bagi teman-teman semuanya. Amin. Nah, untuk Amin. teman-teman sekalian yang tertarik untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak terkait manajemen rantai pasok, terkait aplikasi Kreologi juga, itu silakan di follow akun Instagram Kreologinya. Kita ada banyak postingan-postingan informatif terkait seputar rantai pasok. Ada juga, kita juga sering mengundang beberapa tamu dari para pelaku usaha, jadi bisa sharing-sharing pengalamannya dalam menjalankan usahanya. Nah, bagi teman-teman juga yang mungkin yang terlambat dalam mengikuti Instagram Live hari ini, bisa dilihat Instagram Live hari ini di IGTV atau channel YouTube Kreologi. Nah, sekian untuk Instagram Live hari ini. Terima kasih banyak, Kylie. Terima kasih Iya, banyak semuanya. sama-sama. Selamat Makasih sore. semuanya. Sore.